Dia pikir liburan mewah ke Paris dengan selingkuhannya adalah puncak kebebasan. Tapi suaminya yang dingin melihat segalanya, bukan dari mata, melainkan dari data. Tepat di kasir butik Hermes, dengan belanjaan senilai miliaran, semua kartu itu tiba-tiba mati. Kekayaan yang ia gunakan untuk mengkhianati, kini menjadi jeratnya. Bagaimana rasanya pulang ke rumah, tanpa uang, tanpa suami, tanpa satupun belas kasihan? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Aku, Raffi, selalu percaya pada data. Angka, bagiku, adalah bentuk kejujuran paling murni. Mereka tidak punya emosi, tidak punya motif tersembunyi, dan tidak pernah berbohong. Itulah mengapa kerajaan bisnisku yang bergerak di bidang teknologi dan properti bisa berdiri begitu kokoh, di atas pondasi logika yang tak terbantahkan. Kehidupan rumah tanggaku dengan Maya, istriku, juga kuanggap sebagai sebuah dataset yang sempurna. Pernikahan yang harmonis, tanpa riak, dengan output kebahagiaan yang konstan, ditunjang oleh saldo bank yang tak terbatas. Kami tinggal di penthouse yang terbuat dari marmer dingin, sebuah kapsul kemewahan yang melayang di atas hiruk-pikuk Jakarta. Dan aku tak pernah membayangkan bahwa di dalam benteng sempurna itu, sebuah bak kecil sedang menggerogoti source code kepercayaanku. Malam itu seharusnya menjadi malam yang santai. Maya sedang liburan spa bersama beberapa teman wanita sosialitanya di Bali. Sebuah ritual tahunan yang kuizinkan tanpa pertanyaan. Aku mengenakan piyama sutra, duduk di kursi ergonomik di ruang kerjaku yang minim cahaya, hanya ditemani layar monitor berukuran besar yang memancarkan cahaya biru dingin. Aku sedang melakukan tinjauan kuartal atas semua akun perusahaan dan pribadiku. Ini adalah kebiasaanku memastikan setiap nol di belakang angka 1 berada pada tempatnya. Mata tajamku bergerak cepat, memindai ribuan baris transaksi. Segalanya tampak normal. Pembayaran rutin, investasi berjalan lancar, donasi amal yang sudah terjadwal. Lalu, mataku berhenti. Seperti glitch sesaat dalam matriks realitas. Sebuah data muncul, anomali yang seketika membekukan darah di pembuluhku. Transaksi itu terukir dengan jelas di antara pengeluaran. Kartu kredit Titanium Black Maya, bukan jumlahnya yang mengejutkan, jumlah berapapun yang dikeluarkan Maya hampir tidak pernah mengejutkan, tetapi deskripsi vendornya, Air France, 2 tiket ekonomi, premium, tujuan, Paris. CDG, sebuah tiket pesawat. 2 tiket, tepatnya, napas yang tadinya berhembus teratur, kini terhenti di paru-paruku. Jantungku, yang terbiasa berdetak santai dalam tekanan bisnis jutaan dolar, kini berpacu kencang seperti mesin yang lepas kendali. Aku kembali membaca deskripsi itu. Air France, 2 tiket. Paris. Aku mencoba menenangkan diri, mencari 1000 alasan logis. Mungkin dia membeli untuk temannya, mungkin ini adalah bagian dari liburan spa yang kemudian berlanjut ke Eropa. Tapi Maya ada di Bali, dia mengirim foto-foto pantai yang disinari matahari, dan makanan laut tadi siang. Aku meraih ponselku yang terletak di samping mouse, layar berkedip, menampilkan chat terakhir kami 2 jam lalu. Maya, sayang, lagi menikmati matahari terbenam. Sinyal agak susah di sini. Jangan lupa makan malam ya, miss you. Di bawah pesannya, ada foto kakinya yang berbalut flip-flop bermerek, bersandar di tepi kolam renang dengan latar belakang lautan jingga. Raffi, si data scientist internalku, segera berteriak. Foto itu bisa dari mana saja. Sinyal Bali terkenal memiliki koneksi internet yang sangat baik, terutama di resor bintang 5 tempat Maya seharusnya menginap. 2. Siapa orang kedua itu? Teman-teman wanitanya sudah kuberi kartu tambahan masing-masing. Mereka tidak perlu Maya membelikan tiket untuk mereka. Lagi pula, mereka terbang dengan jet pribadi, bukan premium ekonomi Air France. Ada celah yang terlalu besar di data ini. Aku menutup mata sejenak, merasakan dinginnya marmer di bawah telapak kakiku. Aku tidak marah. Belum. Yang kurasakan adalah sebuah kehampaan yang luar biasa, dinginnya pengkhianatan yang baru disadari. Rasa sakit itu belum menusuk. Ia baru berupa jarum es yang menempel di permukaan kulit, menjanjikan rasa beku yang menyiksa begitu ia masuk lebih dalam. Aku membuka kembali laporan keuangan itu, mencari rincian yang lebih halus. Aku mengklik detail transaksi Air France itu, mendapatkan kode booking yang kusembunyikan di dalam clipboard. Kemudian, dengan tangan yang stabil kebiasaan tahunan dalam menangani krisis bisnis aku mulai bekerja. Aku punya koneksi di mana-mana, dan aku tidak perlu menelepon maskapai. Dalam waktu 10 menit, aku berhasil mengakses data reservasi penerbangan tersebut. Nama penumpangnya muncul,
Penumpang 1, Maya Paramita. Penumpang 2, Aldo Wiguna. Sebuah nama yang tak pernah kudengar. Sebuah variabel baru dalam persamaan hidupku yang sempurna. Dia bukan manajerku, bukan klien, bukan pula teman lama yang namanya pernah melintas. Dia adalah seorang asing yang kini memiliki kursi di samping istriku di penerbangan menuju Paris, kota cahaya. Kota cinta saat Maya seharusnya berada di Bali. Melihat nama itu terukir, keraguan terakhirku runtuh. Keseimbangan telah retak, dan benteng marmer yang kami tinggali terasa seperti tumpukan debu. Foto sunset di Bali, pesan cinta, janji kesetiaan, semua itu hanyalah mockup buruk yang dibuat dengan tergesa-gesa untuk menutupi kebenaran yang keji. Keheningan di ruang kerjaku kini terasa memekakan. Aku adalah pria yang bisa membeli sebuah pulau jika aku mau. Pria yang membangun kekayaannya dari nol dengan kecerdasan dan ketelitian. Dan kini, aku dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi sekutuku yang paling loyal. Dengan cara yang begitu ceroboh dan tidak terhormat, emosi pertamaku bukanlah kesedihan. Itu adalah rasa jijik. Jijik pada kebodohan Maya, dan jijik pada diriku sendiri karena begitu mudahnya dibohongi. Aku menghabiskan waktu 2 jam berikutnya, bukan untuk merenungi nasibku, tetapi untuk merancang rencana yang sempurna. Rencana pembalasan yang harus sejalan dengan prinsip hidupku. Adil, dingin, dan berbasis data. Maya menyukai uangku. Itu fakta. Maya menyukai kemewahan yang kubelikan. Itu adalah data yang tak terbantahkan dari pola belanjanya. Paris adalah kiblat kemewahan, tempat yang dibangun di atas hasrat untuk mengonsumsi barang-barang mahal. Maka, Paris akan menjadi panggung penghukumannya. Aku membuka dashboard manajemen keuanganku. Aksesku ke semua rekening joint account dan pribadi Maya yang kuisi penuh tanpa batas. Ibarat tombol merah di tanganku, aku bisa mematikannya kapan saja. Tetapi mematikannya sekarang, itu akan terlalu baik, terlalu cepat. Dia akan menggunakan kartu lain atau memohon bantuan pada selingkuhannya, dan pertunjukan akan berakhir sebelum dimulai. Aku perlu menunggu waktu yang tepat, waktu di mana ia telah mencapai titik tertinggi dalam kenikmatan pengkhianatannya, di mana tumpukan barang belanjaan sudah mencapai nilai yang tidak bisa ia bayar, dan di mana rasa malu akan menjadi hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku memanggil tim IT kepercayaanku yang bekerja di kantor terpisah tim, yang bahkan Maya tidak tahu keberadaannya. Bukan untuk pelacakan, tetapi untuk menyiapkan mekanisme kill switch yang lebih halus. Aku ingin memblokir kartu-kartu itu secara bersamaan, serempak, dan dengan alasan yang tidak bisa. Segera ia bantah di kasir, bukan kartu diblokir oleh pemilik, melainkan saldo tidak mencukupi atau transaksi ditolak karena aktivitas mencurigakan yang akan membuat pihak toko memanggil keamanan. Bukan meneleponku. Aku butuh kalian memantau semua transaksi retail yang dilakukan kartu platinum atas nama Maya Panjang dan Black Card atas nama Aldo W. di Paris. Perintahku melalui sambungan aman. Suaraku terdengar datar. Begitu nilai kumulatifnya melebihi 10 juta euro di satu lokasi, dan mereka mencoba check out, berikan aku notifikasi real time. Tunda semua proses pembayaran selama 30 detik. Lalu tolak transaksi dengan kode penipuan. Semua aset liquid yang tersisa di rekening itu segera pindahkan ke rekening penampung. Operasi ini yang kuanggap sebagai proyek paling penting dalam hidupku bukanlah balas dendam emosional. Ini adalah rebalancing data. Aku adalah pemilik kekayaan ini. Dan kini aku mengambil kembali kendali atas arus kas yang disalahgunakan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di sana, di tengah kemewahan yang Maya anggap miliknya, menyaksikan titik hijau kecil yang menandakan posisi penerbangan Air France di atas Samudra Hindia membawa istriku dan selingkuhannya menuju Paris, menuju malapetaka finansial yang telah kubuat untuk mereka. Itu adalah perjalanan menuju kebahagiaan palsu yang akan segera berakhir dengan kehancuran yang tak terhindarkan. Aku tersenyum tipis. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Permainan telah dimulai. Keesokan paginya, matahari Jakarta yang terik menyusup melalui jendela penthouse. Tetapi, aku merasa seolah-olah berada di tengah badai salju. Udara terasa dingin. Meskipun termostat diatur pada suhu yang nyaman, aku tidak membutuhkan tidur. Yang kubutuhkan adalah konfirmasi. Dan konfirmasi itu sudah ada di tanganku. Aku harus tahu siapa Aldo Wiguna ini, siapa pria yang berani mencoba menggeserku dari takhta. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjaku. Kini lebih menyerupai pusat komando perang daripada ruang baca. Tim keamanan digital pribadiku bekerja dalam mode senyap. Mereka adalah hantu-hantu yang dibayar mahal, dan tugas mereka sekarang adalah menggali kehidupan Aldo hingga ke akar-akarnya. Hasilnya datang sepotong demi sepotong, membentuk sebuah gambar yang menjijikkan. Aldo Wiguna, 35 tahun,
pengangguran profesional, putra seorang politisi yang sudah lama jatuh dan kini hidup dari warisan pas-pasan. Profilnya di media sosial adalah pameran kemewahan yang dipinjam dan selfie di tempat-tempat mahal, selalu dengan caption yang berusaha menampilkan dirinya sebagai pebisnis ulung. Padahal faktanya ia hanyalah lintah darat yang pandai merayu wanita kaya. Dia adalah jenis parasit yang dibenci oleh setiap pria yang membangun kekayaannya dengan darah dan keringat. Tuan Raffi, lapor kepala timku, seorang pria dingin bernama Gani. Melalui sambungan terenkripsi, kami menemukan pola. Tuan Aldo ini tidak bekerja. Dia menjalin hubungan dengan setidaknya 3 wanita kaya dalam 5 tahun terakhir. Semuanya berakhir setelah uang mereka terkuras habis. Dia spesialis pemerasan emosional dan finansial. Aku mendengarkan sambil menatap foto Aldo yang terpampang di layar. Senyum sombong, mata yang tampak kosong dan penuh perhitungan. Persis seperti yang kuduga. Pria murahan yang mengejar barang curian. Maya bertemu dengannya di mana? Tanyaku. Suaraku masih setenang air yang belum terusik. Di sebuah galeri seni 6 bulan lalu. Maya menghadiri acara amal perusahaan Anda, dan Aldo menyelinap masuk. Pertemuan pertama mereka direkam oleh CCTV internal galeri. Kami punya rekamannya, jawab Gani. Aku memutar rekaman itu, Maya, yang selama ini kukira terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan amal, terlihat tertawa terbahak-bahak pada lelucon bodoh Aldo. Jarak fisik mereka terlalu dekat, terlalu akrab untuk 2 orang yang baru bertemu. Dalam waktu 3 bulan setelah pertemuan itu, transaksi tunai Maya, yang biasanya 0, melonjak. Uang tunai itu, kini aku tahu, mengalir ke kantong Aldo, membeli hadiah-hadiah kecil untuk memuluskan jalannya menuju black card milikku. Jijik. Kata itu berputar-putar dalam benakku. Maya tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tetapi ia juga mengkhianati kecerdasannya sendiri dengan jatuh ke dalam perangkap murahan seperti Aldo. Kecintaannya pada uang, pada kemudahan, membuatnya buta terhadap predator yang berada di dekatnya. Data menunjukkan bahwa mereka mendarat di Charles de Gaulle, Paris, pada pukul 6 pagi waktu setempat. Sebuah penerbangan panjang, sebuah perjalanan pengkhianatan yang melelahkan. Aku membayangkan mereka berdua, berbisik-bisik, merencanakan petualangan belanja mereka di ibu kota mode. Mereka pasti merasa tak tersentuh di bawah payung anonimitas kota asing, jauh dari mata Raffi yang paranoid. Mereka tidak tahu, dunia itu milikku. Aku menghubungi manajer hubungan utama Bank Swissku. Tanpa perlu menjelaskan, aku akan melakukan audit keamanan mendadak pada semua kartu yang terhubung dengan akun utama, terutama yang sedang berada di luar negeri. Ini hanya tes protokol keamanan baru, kataku. Tentu, Tuan Raffi, protokol mana yang perlu diuji? Semua kartu yang terdaftar atas nama Nyonya Maya Paramita. Aku akan memberitahu kapan aku ingin trigger penolakannya. Aku butuh real-time GPS tracking dan notifikasi. Segera siapkan tim hukum dan tim risk. Manajemen di Paris, siapkan mereka untuk kemungkinan insiden di toko-toko hand di area Rue Saint-Honor atau Avenue Montaigne. Manajer itu tidak bertanya apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan permintaan gila dari klien-klien ultra high net worth seperti aku. Dia hanya mencatat dengan efisiensi robotik yang kuhargai. Aku menutup sambungan, menyandarkan punggung ke kursi. Matahari Paris kini sudah naik, dan di sana 2 orang bodoh sedang menikmati sarapan mewah, merencanakan kehancuran finansial mereka sendiri. Aku tidak akan memblokir rekening mereka sekarang. Aku akan memberi mereka waktu untuk berburu, untuk mengisi tas belanja mereka hingga penuh, hingga nilai totalnya menjadi kerugian yang signifikan bagi toko dan penghinaan yang maksimal bagi mereka. Aku butuh tumpukan barang yang tidak bisa mereka bayar. Penghukuman ini harus proporsional dengan pengkhianatan itu. Dan pengkhianatan Maya yang mempertaruhkan semua kemewahan yang kuberikan demi sensasi murahan, layak mendapatkan harga yang sangat mahal. Aku mengaktifkan dashboard di tabletku. Sebuah peta Paris muncul. 2 titik GPS merah mulai bergerak dari hotel mewah di distrik 8. Mereka bergerak menuju target yang paling jelas. Rue Cambon. Gantang mode Paris. Waktu untuk menunggu, waktu untuk menderita telah berakhir. Kini saatnya untuk bertindak, tidak dengan emosi, tetapi dengan presisi seorang sniper. Aku menyesap kopi hitamku yang dingin. Di Paris, mereka mungkin sedang menyeruput latte mahal, tertawa dan berpegangan tangan. Nikmatilah shot terakhir itu, Mei, sebab sebentar lagi kota cahaya akan menjadi panggung sandiwara yang gelap. Pukul 14.3 waktu Paris. Cahaya musim panas yang keemasan membanjiri jalanan Rue Cambon, memantul pada jendela-jendela butik haute couture yang berkilauan. Ini adalah tempat suci bagi para penggila belanja, dan hari ini tempat itu menjadi panggung kehinaan yang telah kusiapkan. Aku menerima notifikasi dari timku. Posisi
butik Chanel, Rue Cambon. Transaksi berjalan, kartu platinum atas nama Maya, di Jakarta. Aku duduk, mengenakan setelan jas lengkap, seolah-olah aku sedang menghadiri rapat dewan direksi. Padahal yang kutonton hanyalah sebuah live feed data yang bergerak cepat. Aku bisa membayangkan dengan jelas adegan di dalam toko itu. Aroma parfum mahal, karpet tebal, para staf butik yang berpakaian sempurna, dan Maya yang selalu tampak anggun dan berhak atas segalanya. Maya dan Aldo pasti merasa seperti raja dan ratu. Aldo, si penipu kelas teri, kini berjalan di samping wanita yang mengenakan jam tangan bernilai ratusan juta dan membawa tas yang harganya bisa membeli mobil. Maya di sisi lain menikmati momen bahwa dia bisa membeli apapun, dimanapun, tanpa melihat harga. Kenikmatan itu, kenikmatan dari kekuasaan finansial, adalah candu yang lebih kuat dari cinta. Dan candu itu berasal dariku. Aku melihat ringkasan transkrip pembelian pertama. Tas flapback, kalung camellia, beberapa pasang sepatu balerina, total $38,000. Maya membayar dengan mudah. Kartu platinumku bergesekan dengan mesin, dan bip persetujuan terdengar. Wang Meng, mereka tertawa. Aldo mungkin membisikkan pujian murahan, dan Maya pasti merasa inilah hidup yang sempurna, uang tak terbatas. Pasangan yang memujanya, dan kota impian. Mereka keluar dari Chanel dengan kantong-kantong kertas hitam yang mewah. Lalu pindah ke butik di seberangnya. Posisi butik Dior, Avenue Monte. Transaksi berjalan. Kartu Black Card. Kali ini, pembeliannya lebih gila. Baju-baju kotor yang hanya akan dipakai sekali, jaket kulit, dan satu set perhiasan kecil yang harganya hampir menyentuh 6 digit dolar. Aldo pasti menyarankan Maya membeli sesuatu untuk kenang-kenangan dari Paris bersamanya. Aku bisa melihat motivasi Aldo, memastikan Maya mengeluarkan uang sebanyak mungkin agar dia bisa mendapatkan persenan lebih besar dari godaan. Di layar dashboard, nilai kumulatif belanja mereka melaju kencang. $150,000, $280,000, $450,000. Aku membiarkannya. Aku ingin mereka lapar. Aku ingin mereka terbuai. Setiap pembelian adalah paku yang menancap lebih dalam ke peti mati finansial mereka. Aku menunda kill switch-nya. Film crew, aku butuh lebih banyak. Aku butuh drama yang tak terlupakan. Mereka berhenti untuk makan siang mewah di sebuah restoran mahal. Menghabiskan $800 dibayar tunai. Uang tunai yang kuberi padanya sebelum keberangkatan. Yang kini kubiarkan habis sebagai pemicu ketidakberdayaan total. Setelah itu, mereka pindah ke tempat paling eksklusif. Posisi butik Hermes, Judo Faubourg Saint-Anne ini Lepangki. Tempat di mana hanya elit sejati yang diizinkan untuk membeli, atau setidaknya diizinkan untuk memesan tas Birkin atau Kelly yang legendaris. Maya pasti sudah lama mendambakan Birkin langka berwarna Himalayan yang ia lihat di majalah. Aldo, yang ingin tampil sebagai pria yang mampu memenuhi hasrat wanita, pasti mendorongnya. Di titik ini, aku sudah tahu persis apa yang mereka beli. Mereka memilih 2 tas edisi terbatas, 1 jam tangan, dan 1 set koper. Total $620,000. Angka itu muncul di layar monitor pribadiku, berkedip merah terang, melewati ambang batas yang kuinginkan. $1,0 dalam satu hari di satu area retail. Gani, kataku, suaraku rendah dan tajam. Siapkan tim hukum, dan tunggu notifikasi dari bank. Begitu transaksi final Hermes masuk, jangan tunda lagi. Jantungku berdebar bukan karena kecemasan, tetapi karena antisipasi. Aku bisa merasakan momen yang kunantikan hanya beberapa detik lagi. Pikiranku melayang ke masa lalu saat aku pertama kali memberi Maya kartu kredit tanpa batas. Saat aku berjanji akan memberikan dunia padanya. Janji itu telah ia injak-injak. Aku hanya menagih janji yang lain. Janji akan konsekuensi yang setimpal. Aku menerima notifikasi bank yang telah kuduga. Transaksi dimulai. Butik Hermes, kartu Black Card Maya panjang. Nilai $620,000. Aku menekan tombol di dashboardku. Tombol virtual itu tidak berlabel blokir, melainkan retribusi. Sekarang, bisikku pada diriku sendiri. Nikmatilah kehancuran itu, May. Di Paris, di dalam butik yang sunyi dan mewah itu. Maya tersenyum puas, memegang tas Birkin impiannya, siap untuk menggesekkan kartu yang selama ini terasa seperti tongkat sihir. Di dalam butik Hermes, suasana terasa seperti di dalam kotak perhiasan yang sangat mahal. Karpetnya tebal, cahayanya hangat, dan stafnya bergerak dengan keheningan yang anggun. Maya, dengan rambutnya yang tertata sempurna dan gaun musim panas yang mahal, merasa berada di puncak dunia. Di sebelahnya, Aldo berdiri dengan pose angkuh, mencoba terlihat biasa saja di tengah kemewahan yang sebenarnya bukan miliknya. Tolong bungkus ini semua. Madam,
kata Maya kepada pramuniaga dengan aksen Prancis yang ia pelajari di kursus sosialita. Ia menyerahkan black card milikku, kartu yang bahkan tidak memiliki batas kredit yang ditentukan. Ini adalah kartu yang selalu ia anggap sakti, sebuah jaminan tak terhindarkan untuk setiap hasratnya. Pramuniaga itu, seorang wanita yang anggun bernama Elodie, menerima kartu itu dengan sarung tangan putihnya yang nyaris tidak terlihat. Ia memasukkannya ke mesin edisi. Maya menoleh ke Aldo, tersenyum penuh kemenangan. Urusan kita di Paris baru dimulai, sayang. Malam ini, kita pesan suite terbaik di Ritz, bisiknya. Tangannya mengait di lengan Aldo. Bip, layar mesin edisi berkedip, bukan hijau, tanda disetujui, melainkan merah transaction denied, code fraudulent activity. Senyum di wajah Maya merosot sedikit. Ekspresinya segera berubah menjadi jengkel, bukan panik. Oh, astaga, katanya, melambai pada Elodie. Pasti masalah teknis. Tolong coba lagi. Kadang-kadang sistem bank saya, tahu sendiri, terlalu banyak uang. Sistemnya sering bingung. Elodie menggesek kartu itu lagi, memasukkan ulang angka dan kode dengan kesabaran profesional yang mengganggu. Beep, transaction denied, code, insufficient funds. Kali ini, suara beep itu terdengar lebih keras di keheningan butik. Maya met, insufficient funds. Itu tidak mungkin. Kartu itu terhubung langsung ke rekening utama yang saldonya melebihi PDB negara kecil. Aldo, yang awalnya tersenyum santai, kini mulai menunjukkan kegelisahan. Ia bergerak menjauh sedikit dari tumpukan belanjaan yang mahal. Ada APA May, cepat selesaikan. Aku tidak suka berlama-lama di sini. Maya menarik kartu itu kembali dengan kasar. Diam Aldo, ini pasti karena aku melakukan terlalu banyak pembelian hari ini. Bankku mungkin mengira kartuku dicuri, gerutunya. Ia mengeluarkan kartu platinum lain yang juga terhubung ke rekening lain, yang kumasukkan namanya dan memberikannya kepada Elodie. Kali ini, tangannya mulai sedikit gemetar. Elodie memasukkan kartu itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara pendingin ruangan. Beep, transaction denied. Code, card block, contact assure. Kali ini, kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajah Maya. Kartu diblokir. Kedua kartunya, kartu yang memberinya kekuasaan, diblokir secara bersamaan. Ia menoleh ke Aldo, matanya mulai membesar karena ketakutan. Coba gunakan kartu ATM kamu, Aldo, cepat, desis Maya. Suaranya tercekat. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih gelap terjadi. Aldo merogoh dompetnya dengan gugup. Ia mengeluarkan kartu ATM miliknya, kartu yang kuisi dengan sisa uang yang dia curi dari mantan-mantannya, yang tidak seberapa. Ini, aku tidak yakin isinya cukup, May. Aku baru saja mentransfer sisanya untuk bayar utang. Ia berbohong. Tentu saja, uang itu sudah kutarik keluar. Sama seperti yang kulakukan pada seluruh aset liquid Maya. Elodie memasukkan kartu Aldo ke mesin, berharap setidaknya ada beberapa ribu euro di sana. Beep. Transaction denied, account close. Kini giliran Aldo yang pucat pasi. Ia menatap kartu itu, siolialah kartu itu telah mengkhianatinya. Wajahnya yang arogan kini dipenuhi keringat dingin. Aku tidak tahu, sialan. Ini pasti ulah dia. Aldo menunjuk ke tumpukan belanjaan dengan histeris, menyalahkan Raffi tanpa menyebut nama. Maya memandang tumpukan belanjaan senilai ratusan ribu dolar di kasir. Tumpukan yang kini terasa seperti batu pemberat. Rasa malu yang ia rasakan mengalahkan ketakutannya. Staf butik yang tadinya sopan kini mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka berubah dari hormat menjadi curiga. Nyonya, ujar Elodie dengan nada yang berubah dingin dan formal. Nilai barang yang sudah dibungkus ini sangat besar. Jika Anda tidak dapat melakukan pembayaran, kami terpaksa harus memanggil pihak berwenang untuk menangani masalah ini. Air mata mulai menggenang di mata Maya. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata penghinaan. Ia tahu persis siapa pihak berwenang yang akan dipanggil. Raffi, suaminya. Ia telah memblokir semua aksesnya, memotong lehernya secara finansial saat ia sedang mabuk kemewahan. Ini bukan kegagalan teknis. Ini adalah pembalasan yang dingin dan terencana. Tunggu, aku akan telepon suamiku. Dia yang memegang semua rekening. Ini pasti hanya salah paham. Maya meraih ponselnya, tetapi Aldo merebutnya. Jangan bodoh. Jika kita meneleponnya, dia akan tahu kita ada di sini bersama. Dia akan menceraikanmu. Kita harus pergi. Keputusan Aldo yang egois untuk melindungi dirinya sendiri daripada menyelesaikan masalah adalah titik didih bagi Maya. Namun, sudah terlambat. Dua petugas keamanan butik, pria-pria besar dengan setelan jas hitam, kini berdiri di belakang mereka, memblokir pintu keluar. Elodie mengambil ponselnya
dan berbicara dengan tenang dalam bahasa Prancis yang tidak dipahami Maya, tetapi isinya sangat jelas. Penipuan. Kegagalan pembayaran bernilai 6 digit. Polisi dipanggil. Di tengah butik mewah itu, di bawah tatapan menghakimi orang-orang kaya lainnya yang sedang melihat-lihat. Maya Paramita, istri Raffi si raja bisnis, kini merasa dirinya lebih rendah dari pengemis. Tumpukan tas Birkin dan perhiasan berkilauan itu terasa seperti batu nisan bagi kehidupannya yang sempurna. Panggung sandiwara telah berakhir, dan penghinaan itu kini menyengat hingga ke sumsum tulangnya. Maya dan Aldo hanya bisa berdiri diam, menanti sirena polisi Paris, dalam kehancuran finansial dan sosial yang dirancang dengan presisi oleh pria yang seharusnya mereka cintai dan hormati. Kehancuran itu terasa dingin, bukan dinginnya pendingin ruangan butik Hermes yang mewah, melainkan dinginnya sel besi, bau detergen, dan bau rokok yang melekat di kantor polisi Paris, tepatnya di Commissariat yang terletak tak jauh dari istana kehakiman. Sirene mobil polisi yang membawa mereka telah merobek keheningan sore Paris, sekaligus merobek ilusi kesempurnaan hidup Maya di Jakarta. Aku menerima laporan ringkas dari Gani. Operasi berhasil, Tuan. Mereka dibawa ke kantor polisi. Kasusnya adalah dugaan penipuan besar-besaran karena nilai barang yang sangat tinggi. Pihak toko sangat kooperatif. Aku menutup laporan itu dengan senyum kecil. Sebuah simpul kepuasan yang dingin di ulu hatiku. Aku tidak tertawa. Aku tidak bersorak. Aku hanya merasakan keadilan yang terimplementasi dengan sempurna. Di Paris, Maya dan Aldo dipisahkan. Maya, yang selama ini hanya berurusan dengan kemewahan dan fasilitas very important person, kini duduk di kursi keras yang terbuat dari plastik murah, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, dikelilingi oleh poster-poster peringatan hukum dalam bahasa Prancis. Perhiasannya yang mahal terasa kontras. Dengan situasi yang merendahkan ini, Maya sempat mencoba menjelaskan kepada seorang petugas polisi yang tegas dan minim ekspresi. Saya adalah istri seorang pengusaha besar. Ini pasti salah paham. Kartu saya diblokir karena over limit. Sementara, petugas itu hanya menatapnya, lalu menunjuk tumpukan formulir di meja. Nyonya, nilai barang belanjaan yang Anda coba curi lebih dari €500 juta. Kami di sini tidak berurusan dengan over limit. Anda dituduh melakukan escroquerie penipuan. Tolong berikan data suami Anda. Kami akan menghubunginya sebagai penjamin. Saat itulah pukulan sesungguhnya menghantam Maya. Raffi. Menghubungi Raffi sekarang, itu sama saja dengan menandatangani surat cerai dan pengakuan bersalah. Ia membayangkan mata Raffi yang dingin, cara bicaranya yang datar dan mematikan. Lebih baik membusuk di sel Paris daripada menghadapi kemarahan Raffi yang terorganisir. Ia memohon untuk menghubungi Aldo. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti keabadian, ia diizinkan berbicara dengan Aldo di ruangan interogasi yang sama. Begitu pintu ditutup, drama sesungguhnya dimulai. Bukan drama ketakutan, tetapi drama pengkhianatan ganda. Aldo, apa yang terjadi dengan kartumu? Kenapa rekeningmu ditutup? Desis Maya. Suaranya parau karena kelelahan dan ketakutan Aldo, yang wajahnya terlihat lebih buruk daripada Maya karena ia tidak terbiasa menghadapi konsekuensi langsung meledak. Kenapa denganku? Kenapa dengan kartumu? Aku sudah bilang, aku tidak punya uang. Ini sejak awal kau bilang kartumu tak terbatas. Kau mempermalukanku. Kita bisa dipenjara di sini, Mei. Mempermalukanmu. Aku yang akan kehilangan semuanya. Kamu yang menyuruhku membeli barang-barang itu. Kamu bilang aku pantas mendapatkannya. Tentu saja aku bilang begitu. Kalau kau tidak belanja gila-gilaan, apa gunanya aku datang ke Paris denganmu? Aku sudah membuang waktuku. Dan sekarang aku di sini karena istrimu yang gila belanja dan tidak bisa membayar. Di mata Aldo, Maya melihat monster yang sesungguhnya. Bukan pria penuh cinta dan pujian yang menemaninya, melainkan seorang pengecut yang hanya melihatnya sebagai dompet berjalan. Dia menyalahkan Maya secara terbuka, menunjukkan sifat aslinya yang egois, tanpa menawarkan solusi. Tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab, realitas menghantam Maya dengan keras. Ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tetapi juga dibuang oleh selingkuhannya. Mereka menghabiskan malam yang mengerikan di bilik penahanan, sendirian dalam kegelapan dan penyesalan. Setiap menit yang berlalu adalah konfirmasi atas kehancuran yang telah disiapkan Raffi. Maya tahu, ini adalah hukuman yang setimpal dari seorang jenius finansial yang terluka. Akhirnya, pada tengah hari berikutnya, mereka dibebaskan. Bukan karena Raffi menelepon, tetapi setelah Maya dipaksa menghubungi keluarganya di Jakarta, yang kemudian tanpa tahu detail memalukannya mengirimkan transfer antar bank ke butik Hermes dan menyewa pengacara lokal yang mahal untuk membebaskan mereka dari tuntutan penipuan. Dengan jaminan mereka segera meninggalkan Prancis, keluarga Maya harus menutupi biaya $620,000 ditambah denda.
di Bandara Charles de Gaulle. Perpisahan Maya dan Aldo adalah anti klimaks yang menyedihkan. Aku harus pergi. Mei, kata Aldo menatap sekeliling dengan paranoid. Jika Raffi tahu aku ada di sini, dia akan menghancurkanku. Aku akan menghubungimu di Jakarta. Tapi aku butuh uang. Aku harus kembali ke kota. Aku tidak bisa naik Air France lagi. Maya menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Ia adalah sampah yang tidak berguna. Jangan pernah coba menghubungiku, Aldo, ujar Maya. Suaranya bergetar tetapi tegas. Ia menyerahkan sisa uang tunai yang tersisa di dompetnya. Bukan karena cinta, tetapi sebagai uang tutup mulut terakhir. Jika kamu muncul, aku yang akan memanggil polisi. Kali ini untuk membuktikan bahwa kamu memerasku. Dengan punggung menghadapnya, Aldo menghilang ke kerumunan bandara, meninggalkannya sendirian di ambang kehancuran. Kota cinta telah berubah menjadi kota keterpurukan. Penerbangan pulang Maya adalah perjalanan paling menyiksa dalam hidupnya. Ia terbang dengan Air France Premium Economy lagi, kali ini sendirian, tanpa tas belanjaan, tanpa Aldo, dan tanpa martabat. Kursi di sampingnya kosong, seperti ruang hampa di hatinya. Selama 12 jam penerbangan, Maya tidak bisa tidur. Ia terus-menerus memikirkan Raffi. Bagaimana ia bisa tahu kenapa ia begitu kejam? Kenapa ia menunggu sampai titik yang paling memalukan? Ia menyadari bahwa Raffi selalu selangkah di depannya. Pria itu bukan hanya kaya, ia adalah strategis. Keputusan untuk memblokir kartu itu saat ia berada di kasir Hermes adalah sebuah mahakarya penghinaan yang hanya bisa diciptakan oleh seorang jenius yang hatinya telah mengeras menjadi es. Air mata yang ia tumpahkan bukan lagi air mata rasa malu di depan umum, melainkan air mata penyesalan. Penyesalan atas kehilangan yang tak terbayangkan. Bukan hanya kehilangan suami, tetapi kehilangan gaya hidupnya, keamanannya, dan masa depannya. Ia menyadari betapa bodohnya ia menukar seluruh kerajaan itu demi janji palsu dan sensasi sesaat. Saat pesawat mendarat di Jakarta, sinar matahari pagi yang familiar menyambutnya. Di bandara, tidak ada mobil mewah berplat khusus yang menunggunya. Hanya ada mobil biasa dari sopir keluarga yang tampak gugup dan menghindari kontak mata. "Tuan Raffi sudah di rumah, Nyonya?" kata sang sopir. Suaranya sangat formal. "Diam," tanya Maya. Suaranya nyaris tak terdengar. Sopir itu menggeleng. "Tuan Raffi tidak marah, Nyonya. Beliau senggot. Lebih baik Nyonya segera menemuinya." Ketidakhadiran kemarahan justru membuatnya lebih takut. Kemarahan bisa dilawan, tetapi ketenangan Raffi adalah pertanda bahwa keputusannya sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Setibanya di penthouse, segala sesuatu tampak sama. Marmer dingin, pemandangan kota yang menakjubkan. Namun, atmosfernya telah berubah. Tidak ada kehangatan. Rumah ini terasa seperti museum mewah yang sudah tidak berpenghuni. Maya berjalan masuk. Ruang tamu itu kosong. Ia menjatuhkan tas tangan mewahnya, satu-satunya barang yang ia bawa, ke lantai. Ia melihat sebuah not kecil di meja kopi. Ruang kerja. Sekarang, napasnya tertahan. Ia naik ke lantai atas, langkahnya terasa berat. Ia mempersiapkan dirinya untuk teriakan, untuk piring pecah, untuk pertarungan emosional yang ia pikir akan terjadi. Tapi begitu ia membuka pintu ruang kerja, yang menyambutnya adalah pemandangan yang tak terduga dan jauh lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Ruang kerja itu terang benderang. Raffi duduk di kursinya, dengan punggung tegak lurus, menatap keluar jendela ke Cakrawala, Jakarta. Dia mengenakan kemeja bisnis putih, rapi sempurna. Di depannya, di atas meja kaca besar itu, bukan hanya Raffi yang menunggu. Ada dua pria berjas hitam di sampingnya. Seorang pengacara kawakan yang paling ditakuti di kota, dan seorang notaris di Tenggameia. Terhampar setumpuk dokumen yang disusun rapi, akta perceraian dan perjanjian pranikah yang terlampir. Raffi tidak berbalik. Ia bahkan tidak bergerak. Dia tidak perlu menatap Maya untuk menyampaikan kekuasaannya. "Dudat." "Mei," katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Seperti suara mesin yang memberikan instruksi. Maya duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Tangannya terkepal erat. Ia merasa seperti terdakwa di depan dewan juri. "Kamu sudah lihat semua tagihan yang dibayarkan keluargamu ke Hermes," lanjut Raffi, masih menatap keluar. "Aku tahu kamu baru saja pulang. Aku tahu di mana kamu berada, dengan siapa kamu pergi, dan apa yang kamu lakukan di sana. Aku tidak butuh penjelasan. Aku tidak tertarik pada drama. Aku hanya tertarik pada data dan konsekuensi." Akhirnya, Raffi memutar kursinya dan menatapnya. Matanya, mata yang dulu dipenuhi cinta dan kekaguman, kini kosong, keras, dan tajam seperti berlian yang baru diasah. "Kamu melanggar bab 3, ayat 4 dari perjanjian pranikah kita.
ujarnya, menunjuk ke sebuah paragraf yang diberi highlight kuning pada dokumen di meja. Pengacara itu segera mendekat dan meletakkan dokumen itu di depan Maya. Maya membaca kata-kata itu, kalimat-kalimat yang ia anggap remeh saat menikahinya. Karena terlalu percaya pada cintanya, setiap tindakan pengkhianatan emosional dan atau fisik yang dapat dibuktikan, termasuk penyalahgunaan aset pernikahan untuk tujuan yang tidak sah, akan membatalkan hak pasangan kedua atas semua aset bersama dan pribadi pasangan pertama, dan akan tunduk pada perceraian tanpa harta gonogini. Raffi telah merencanakan ini sejak hari pertama. Aku membiarkanmu memilih hukumanmu sendiri. Mei, aku memberimu kartu tanpa batas, dan kamu menggunakannya untuk bersenang-senang dengan selingkuhanmu di kota yang paling romantis di dunia. Itu adalah penghinaan yang disengaja, dan hukumannya harus setimpal. Raffi, kumohon. Maya mencoba meraih tangannya, tetapi Raffi menarik tangannya menjauh dengan gerakan jijik yang tak tersembunyi. Jangan sentuh aku, itu adalah sentuhan pengkhianat, katanya. Kamu punya dua pilihan, Mei. Pertama, kamu tanda tangan di sini. Raffi menunjuk akta cerai. Kamu akan menerima rumah kecil yang kubelikan untuk ibumu 5 tahun lalu, dan tunjangan bulanan yang setara dengan gaji manajer menengah di perusahaanku untuk waktu 6 bulan. Setelah itu, tidak ada lagi. Raffi memiringkan kepalanya sedikit. Tatapan meremehkan itu menusuk hingga ke hatinya. Pilihan kedua, kamu menolak. Kita akan berperang di pengadilan. Kamu akan menghabiskan setiap sen yang kamu dan keluargamu miliki, dan kamu akan kalah. Karena aku punya semua bukti video, tiket, transfer, dan yang paling penting, kamu mengakui kejahatanmu saat di Paris. Aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa, dan namamu akan menjadi bahan tertawaan di setiap berita utama. Wajah Maya benar-benar pucat. Dia tahu Raffi tidak menggertak. Kekuatan finansial dan koneksi Raffi jauh melampaui segala sesuatu yang bisa ia bayangkan. Ia telah kehilangan segalanya. Raffi, aku mencintaimu. Kumohon, aku salah. Aku janji akan berubah, bisik Maya. Air mata mulai mengalir. Kali ini air mata ketakutan total. Cinta? Raffi tertawa kecil, tawa tanpa humor yang menusuk. Cintamu berakhir saat Aldo memujimu di butik murahan. Kamu mencintai uangku, Mei, dan sekarang aku mengambilnya kembali, semua termasuk kenanganmu. Ia mengambil pena yang mahal dan meletakkannya di depan Maya. Tanda tangani. Segera. Tidak ada negosiasi, tidak ada maaf, tidak ada harapan. Dengan tangan gemetar, Maya mengambil pena itu. Setiap coretan yang ia buat di atas kertas itu adalah pengakuan bahwa ia telah menjual seluruh hidupnya hanya demi beberapa jam kesenangan yang dangkal. Saat pena itu diletakkan kembali, Raffi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memberi isyarat pada pengacaranya. Nyonya Maya Paramita, Anda resmi bukan lagi istri dari Tuan Raffi. Anda memiliki waktu 2 jam untuk mengemas barang-barang pribadi Anda. Sopir akan mengantar Anda ke alamat baru Anda. Kunci sudah tersedia di sana, kata pengacara itu dengan suara yang nyaris dingin. Raffi berdiri, berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Kehadirannya menghilang, meninggalkan Maya seorang diri di tengah puing-puing kekayaan dan martabatnya. Hanya ditemani oleh 2 pria berjas hitam yang memastikan ia mematuhi perintah terakhirnya. 2 jam itu adalah sisa waktu yang diberikan Raffi kepadanya untuk mengemas seluruh hidupnya. 2 jam untuk memilih apa yang paling penting dari tumpukan kekayaan yang dulunya ia anggap miliknya. Para pengacara dan notaris berdiri mengawasi, memastikan Maya hanya mengemas barang-barang yang dikategorikan sebagai pribadi murni yang ia bawa sebelum pernikahan. Jam tangan berlian itu milik Raffi, tas-tas mewah edisi terbatas, dibeli dengan kartu Raffi, otomatis menjadi aset yang dibeli selama pernikahan dan masuk dalam klausul penyitaan. Pakaian desainer, sebagian besar dibeli setelah menikah. Kenyataan pahit itu menghantamnya. Maya tidak punya apa-apa. Ia masuk ke pernikahan ini tanpa harta berarti, dan ia pergi dengan kondisi yang sama. Ia hanya bisa mengemas beberapa kotak kecil, foto-foto keluarga lamanya, beberapa pakaian lama yang sudah ketinggalan zaman, dan kosmetik pribadinya. Ketika ia berdiri di depan lemari pakaiannya yang sebesar kamar tidur, ia menyadari bahwa semua yang ia miliki selama bertahan-tahan hanyalah kostum yang dipinjam, kostum seorang istri kaya. Saat pintu penthouse itu tertutup di belakangnya, suara kunci yang terkunci terasa seperti jeruji penjara yang ditutup selamanya. Itu adalah suara perpisahan dengan kemewahan yang ia cintai. Mobil yang membawanya bukan lagi sedan mewah dengan kaca gelap, melainkan sedan biasa dengan bau pengharum mobil yang menyengat. Perjalanan dari pusat kota Jakarta yang mewah ke pinggiran kota yang lebih sederhana terasa seperti perjalanan kembali ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Ia tiba di sebuah rumah townhouse kecil di kompleks.
perumahan kelas menengah. Rumah itu bersih dan terawat, tetapi sederhana, bukan penthouse marmer. Ini adalah rumah dengan dinding cat standar dan halaman kecil. Rumah yang Raffi beli untuk ibunya 5 tahun lalu. Rumah itu disiapkan sesuai janji Raffi, sebuah tempat tinggal sederhana, tetapi bukan kemewahan. Maya masuk ke rumah itu sendirian. Tidak ada asisten rumah tangga, tidak ada koki, tidak ada sopir yang menunggunya, hanya ada keheningan dan keharusan untuk menghadapi hidup yang sesungguhnya. Keesokan harinya, tunjangan pertama dari Raffi masuk ke rekeningnya. Jumlahnya yang dulunya ia anggap sebagai uang jajan seminggu, kini adalah satu-satunya sumber penghidupan bulanan. Ia harus mulai mengelola uang, membayar listrik, air, dan tagihan bulanan lainnya, konsep yang asing baginya selama hampir 1 dekade. Ia mencoba menghubungi beberapa teman sosialitanya. "Maya, kamu di mana? Kita sudah lama tidak bertemu di acara?" tanya salah seorang temannya melalui telepon. Maya ragu. Aku sedang istirahat. Aku perlu bicara. Aku butuh bantuan." Tanggapan mereka selalu sama, penuh kehati-hatian. Begitu berita perceraiannya beredar di lingkaran sosialita, berita yang Raffi pastikan tersebar dengan cepat dan akurat. Meskipun tanpa detail memalukan tentang pada semua orang menjauh, Raffi adalah raksasa. Maya adalah parasit yang gagal. Tidak ada yang ingin mengambil risiko menjadi musuh Raffi demi mantan istrinya yang kini miskin. Maya Paramita, si ratu sosialita, kini menjadi wanita biasa yang kesepian. Ia mencoba menggunakan keterampilan yang ia miliki, berbelanja, styling, berjejaring, tetapi semua keterampilan itu membutuhkan uang. Tanpa kartu sakti dan tanpa nama Raffi di belakangnya, ia hanyalah seorang wanita berusia akhir 30, tanpa pengalaman kerja yang berarti. Ia mencoba mencari pekerjaan, mengirimkan resume yang berisi pengalaman sebagai pemilik rumah tangga, pengelola acara amal, dan penasihat gaya pribadi. Setiap wawancara berakhir dengan penolakan sopan. Dia adalah nama besar, tanpa value yang real. Kehidupan barunya adalah perjuangan, memasak makanan yang harganya sesuai anggaran, mencuci pakaiannya sendiri, naik transportasi umum karena ia harus menghemat bensin. Setiap tugas sederhana terasa seperti pendakian yang curam. Perubahan paling drastis adalah pada harga dirinya. Rasa malu itu kini menjadi teman setianya, sebuah pengingat abadi bahwa ia telah membuang segalanya. 6 bulan berlalu, tunjangan dari Raffi akan segera berakhir. Realisasi bahwa ia akan benar-benar menjadi pengangguran, tanpa penghasilan sama sekali, akhirnya mendorongnya melakukan tindakan terakhir. Memohon, ia perlu melihat Raffi sekali lagi, bukan untuk cinta, tetapi untuk menyelamatkan dirinya dari kemiskinan total yang menantinya di ujung bulan. Maya tahu bahwa ia tidak bisa menghubungi Raffi secara langsung. Semua nomornya telah diblokir. Satu-satunya cara adalah menunggu di luar kantor pusat perusahaan Raffi, di lobi megah yang dulu ia anggap sebagai taman bermainnya. Sore itu, ia duduk di sudut lobi, mengenakan pakaian sederhana, jauh dari gaun kotor yang menjadi ciri khasnya. Ia menunggu selama 2 jam, menahan rasa malu setiap kali seorang karyawan yang dulu ia kenal melewatinya dan pura-pura tidak melihat. Akhirnya, Raffi dia dikelilingi oleh pengawal dan asisten. Ia tampak lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sukses dari sebelumnya. Garis-garis kelelahan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh aura kepastian yang dingin. "Tuan Raffi, ada Nyonya Maya menunggu di sana," bisik salah seorang asisten. Raffi berhenti. Ia melihat ke arah Maya. Ada jeda panjang, di mana mata mereka bertemu. Tidak ada kebencian di mata Raffi, tetapi hanya kehampaan. Seolah-olah ia sedang melihat sebuah furnitur lama yang sudah tidak berfungsi. Bawa dia ke ruang konferensi kecil, perintah Raffi. Suaranya tenang, dan pastikan pintu tetap terbuka. Maya dibawa masuk ke ruang kaca yang disekat. Raffi masuk sendirian, tanpa pengawal. Dia duduk di seberang meja dari Maya. "Waktuku 3 menit. Mei, katakan apa yang kamu inginkan," kata Raffi. Tangannya diletakkan di atas meja. "Siap untuk mengakhiri pertemuan ini, Raffi." Air mata Maya langsung tumpah. Ia sudah melatih pidato ini ribuan kali di rumah kecilnya. "Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Apa yang kulakukan di Paris, itu adalah kesalahan terbesarku. Aldo itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya bingung. Aku kesepian." Ia menjulurkan tangan. Kali ini berani menyentuh lengan Raffi. "Aku mencintaimu, Raffi. Aku tahu aku kehilanganmu, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku memohon, berikan aku kesempatan kedua. Aku akan jadi istri yang baik. Aku janji." Maya menangis sesungguhkan. Air mata membasahi pipinya. Itu adalah air mata yang tulus. Tulus dari ketakutan akan kemiskinan. Raffi diam, membiarkan tangisan itu mereda. Lalu, dia berbicara. Suaranya rendah,
tetapi menusuk. 3 hal, Mei, yang perlu kamu ketahui. 1. Penyesalanmu bukan tentang pengkhianatan. Itu tentang kehilangan kemewahan. Kamu tidak menangisi pernikahan kita. Kamu menangisi black cardku yang sudah kublokir. 2. Kamu bilang Aldo tidak berarti. Itu tidak relevan. Yang relevan adalah kamu menukar kepercayaanku, sebuah aset tak ternilai, dengan sensasi murahan. Aku tidak pernah peduli dengan Aldo. Aku peduli dengan prinsip yang kamu injak-injak. Raffi mengangkat lengannya perlahan, menyingkirkan tangan Maya dari lengannya. Sebuah penolakan yang sangat simbolis. 3. Aku tidak akan memiskinkanmu. Mei, kamu yang memiskinkan dirimu sendiri. Kamu punya peluang, kekayaan, dan keamanan yang tak terbatas. Dan kamu menukarnya dengan 2 tiket ke Paris. Aku hanya memastikan konsekuensinya ditegakkan. Bulan depan, tunjanganmu berakhir. Kamu harus belajar berdiri sendiri, seperti yang seharusnya kamu lakukan sejak dulu. Tatapan Raffi kemudian melembut, tetapi dengan cara yang jauh lebih mematikan daripada amarah. Aku sudah tidak punya emosi lagi untukmu, Mei. Kamu membunuh hatiku. Dan percayalah, membunuh hati seseorang lebih parah daripada memblokir ATM-nya. Pergilah, mulai hidupmu. Dan jangan pernah kembali. Jangan pernah coba hubungi aku lagi. Raffi berdiri, berbalik dan berjalan keluar dari ruang konferensi, meninggalkan Maya sendirian dengan air matanya yang sial-sial dan realitas yang tak terhindarkan. Permohonan telah ditolak dan pintu ke masa lalunya telah ditutup rapat. 5 tahun berlalu. Dunia telah berputar dan bergerak maju, tetapi dengan irama yang berbeda untuk Raffi dan Maya. Raffi, kini berusia awal 40-an, menjadi lebih fokus dan berhati-hati. Pelajaran dari pengkhianatan Maya tidak membuatnya sinis terhadap hidup, tetapi membuatnya menghargai kejujuran dan ketenangan di atas segalanya. Kerajaannya telah berlipat ganda. Kekosongan pernikahan ia isi dengan pekerjaan, filantropi, dan hobi-hobi baru yang memberinya kedamaian. Ia belajar untuk hidup nyaman dengan kesendiriannya yang bermartabat. Ia pernah bertemu wanita lain, wanita yang cerdas dan mandiri, yang tidak tertarik pada rekening banknya. Namun, ia tidak terburu-buru. Luka itu memang sembuh, tetapi bekasnya mengajarkan sebuah kewaspadaan yang permanen. Suatu sore, saat ia sedang membaca laporan keuangan di ruang kerjanya yang baru kini lebih minimalis dan fungsional, ia melihat sebuah berita kecil di kolom bisnis online. Mantan sosialita Maya Panjang sukses merintis bisnis catering makanan sehat skala kecil. Raffi mengklik tautan itu. Rasa penasaran yang terlepas dari emosi mendorongnya. Foto Maya di sana tampak berbeda. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan mahal. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada sesuatu di matanya yang belum pernah ada saat mereka menikah. Keberanian. Artikel itu menceritakan bagaimana Maya berjuang dari nol, menggunakan keterampilan memasak yang ia pelajari dari koki pribadinya, dan bagaimana ia membangun bisnisnya dari rumah kecilnya. Itu adalah kisah tentang penebusan, bukan melalui cinta, tetapi melalui kerja keras dan kemandirian. Ia bahkan menyewa Aldo Wiguna sebagai karyawan paruh waktu, yang dibayar per jam dan dipecat seminggu kemudian karena mencoba mencuri uang kas kecil. Sebuah ironi kecil yang disyukuri Raffi menutup artikel itu. Ia tidak merasa bahagia atas kesulitannya, tetapi ia juga tidak merasa bersalah. Ia telah memberikan peluang kepada Maya untuk berubah, dan akhirnya Maya telah mengambilnya. Bukan karena kebaikan hatinya, tetapi karena terpaksa oleh tangan tak terlihat yang memblokir semua kenyamanan finansialnya. Keadilan finansial telah tercapai. Maya kehilangan kekayaan yang ia anggap remeh, tetapi ia menemukan harga dirinya yang sejati. Raffi melihat keluar jendela. Matahari tenggelam di Cakrawala, mewarnai langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu yang damai. Ia mengambil ponselnya, bukan untuk bekerja, tetapi untuk memesan makanan takeaway dari sebuah restoran baru. Ia tersenyum tipis. Hidup itu seperti data. Kadang-kadang, untuk mendapatkan output yang bersih dan akurat, Anda harus menghapus bug yang merusak sistem. Tidak peduli seberapa mahal harga bug itu sebelumnya. Keputusan yang ia buat di ruang kerjanya 5 tahun lalu, memblokir kartu itu saat Maya sedang tersenyum sombong di Paris, bukanlah tindakan balas dendam. Itu adalah reset sistem. Dan kini, sistem itu berjalan sempurna. Raffi, si mantan suami yang dingin dan strategis, kini hidup damai, tanpa gema penyesalan.